Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Juston Porumbian, NIM 18402-091, Program Studi Manajemen Keuangan, beserta mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Yang saya hormati Bapak Hari Yulanto, SE MSI sebagai dosen pengampu saya. Kali ini kita akan membahas mengenai inflasi. Nah, tentunya kita harus pasti mengetahui apa itu inflasi. Nah, inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan permintaan dan biaya produksi yang tinggi serta berlangsung secara terus-menerus. Nah, kita lanjut penyebab inflasi. Inflasi disebabkan dari 3 faktor, yaitu tingginya peredaran uang di masyarakat, yang kedua meningkatnya biaya produksi, dan yang terakhir yaitu meningkatnya permintaan. Kita lanjut. Yang pertama itu jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama yaitu inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat. Nah, inflasi berat ini merupakan yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kisaran pada kenaikan ini mulai dari 30% sampai 100% per tahun. Nah, kita lanjut inflasi sangat berat. Pada kisaran ini 100% ke atas per tahun, yang menjadi inflasi yang sangat berat. Kita lanjut jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama demand pull inflation. Kenaikan barang atau jasa biasanya terjadi karena adanya peningkatan permintaan dari 2 jenis barang atau jasa secara menyeluruh atau aggregate demand. Kondisi inflasi ini terjadi karena permintaan atau barang atau jasa yang lebih tinggi dari yang biasa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua, cost inflation. Inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga barang naik. Yang ketiga yaitu bottleneck inflation. Inflasi campuran disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Yang selanjutnya yaitu inflasi. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Ada yang inflasi domestik dan yang kedua inflasi luar negeri. Inflasi domestik atau domestic inflation merupakan inflasi yang bersumber dari dalam negeri, terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Terus inflasi luar negeri atau import inflation. Inflasi yang berasal dari luar negeri terjadi karena pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana kenaikan harga di luar negeri. Yang selanjutnya dampak inflasi. Dampak inflasi ini ada 4. Yang pertama itu dampak terhadap pendapatan masyarakat. Yang kedua dampak terhadap minat menabung masyarakat. Yang ketiga dampak terhadap kegiatan ekspor impor. Yang terakhir yaitu dampak terhadap harga pokok. Terus kita lanjut cara mengatasi inflasi. Nah, ini yang tidak kalah penting yaitu cara mengatasi inflasi. Kita harus melakukan berbagai cara untuk menangani inflasi. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kita bahas yang kebijakan fiskal dulu. Kebijakan fiskal adalah langkah mengatasi inflasi untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, dalam kebijakan fiskal ini ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menaikkan tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga sehingga tingkat konsumsi menurun.
Dan yang kedua yaitu menghemat pengeluaran pemerintah sehingga permintaan barang dan jasa yang dapat menurunkan harga dapat berkurang. Kalau kita masuk dalam kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter. Diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan inflasi dapat teratasi. Ada 3 hal yang harus dilakukan dalam kebijakan moneter. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Yang kedua itu kebijakan penetapan persediaan kas, di mana dengan mengurangi jumlah uang beredar dan menekan inflasi dapat ditekan. Yang ketiga yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini yaitu pengurangan jumlah uang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Yang terakhir yaitu kebijakan lainnya. Ada beberapa kebijakan efektif lainnya yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan atau mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yaitu yang pertama, meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Pemerintah dapat melonggarkan keran impor dengan cara menurunkan biaya masuk barang impor. Itu yang pertama. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan harga yang ada. Nah, dalam mengendalikan harga yang ada tetapi harus realistis. Kalau tidak akan terjadi pasar gelap atau black market. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.